Bangunan-bangunan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan itu merupakan peninggalan dari kerajaan mana sih? Yuk, mari kita simak video penjelasan berikutnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Tentunya, agama Hindu-Buddha telah banyak mempengaruhi segala aspek bidang kehidupan masyarakat Indonesia, seperti politik, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, salah satu pengaruh adanya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dalam bidang politik adalah munculnya sistem pemerintahan berbentuk kemaharajaan atau kerajaan bercorak agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kerajaan bercorak agama Hindu-Buddha apa saja yang kalian ketahui di Indonesia? Jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijuluki dengan sebutan Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan bercorak agama Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Medang Kamulan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Nah, sebenarnya masih banyak kerajaan lainnya yang belum dapat diketahui karena kekurangan sumber tertulis. Namun, pada pembahasan materi kali ini, kita akan bahas garis besar 10 kerajaan ini saja ya. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang tertua di Indonesia yang bercorak agama Hindu, yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kutai berlokasi di daerah Kalimantan Timur dengan pusat pemerintahan di hulu Sungai Mahakam. Untuk sumber sejarahnya, terdapat prasasti Yupa yang merupakan tugu batu yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kehidupan politik Kerajaan Kutai, pendiri pertama yaitu adalah Raja Kudungga yang kemudian memiliki anak yang bernama Aswawarman. Kemudian Aswawarman digantikan oleh anaknya yang bernama Mulawarman. Nah, pada masa Raja Mulawarman ini, Kerajaan Kutai dapat mencapai kejayaannya. Dengan dibuktikan, Raja Mulawarman pernah mempersembahkan kurban 20 ekor sapi kepada Brahmana. Selanjutnya, untuk kehidupan ekonomi, Kerajaan Kutai bermata pencarian perdagangan dan masyarakat Kutai telah banyak menulis di atas batu. Jadi budaya tulis-menulisnya itu sangat tinggi ya. Kemudian Kerajaan Kutai runtuh karena diserang oleh Kerajaan Kutai yang bercorak agama Islam, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara. Selanjutnya, terdapat Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan berlokasi di Jawa Barat. Untuk sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara sendiri, ini banyak sekali ditemukan prasasti yang menandakan bahwa masyarakat Tarumanegara pada saat itu telah mengenal adanya budaya tulis-menulis yang sangat tinggi. Untuk kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara pernah mencapai kejayaan pada masa Raja Purnawarman.
Dan kemudian Kerajaan Tarumanagara pernah mengalami kemunduran dan menjadi terpecah belah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini bercorak agama Hindu yang sangat terkenal di wilayah Jawa Barat karena cerita rajanya yang sangat melegenda. Kalian tahu siapa? Ya, benar, yaitu adalah Prabu Siliwangi atau bernama Sri Baduga Maharaja. Nah, Kerajaan Pajajaran ini pada masa Raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dapat mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini berlokasi di Jawa Barat yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, siapa nih yang tidak mengenal Kerajaan Sriwijaya? Karena Kerajaan Sriwijaya ini sangat terkenal sekali bagi masyarakat Indonesia. Karena terkenal dengan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Jadi betapa jayanya Nusantara pada saat itu ya, dibuktikan dengan adanya Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang bercorak agama Buddha. Letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional, membuat Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Cina. Karena pada saat itu dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal besar, sehingga memberi banyak pengaruh di Nusantara. Bahkan daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Wah, luas sekali ya, dibuktikan dengan adanya ini nih, peta Kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya sering kali dijuluki kerajaan terbesar pertama di Nusantara. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia ya, karena sejarah mencatat bahwa Nusantara pada saat itu benar-benar jaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 dan berpusat pemerintahannya di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Banyak sekali sumber sejarah yang ditemukan, baik itu dari berita asing maupun berita dalam negeri. Untuk kehidupan politiknya, Kerajaan Sriwijaya pernah mencapai kejayaan pada masa Raja Bala Putra Dewa. Dan Kerajaan Sriwijaya itu untuk perekonomiannya bermata pencaharian perdagangan dan juga pelayaran. Jadi pada saat itu Sriwijaya adalah penghasil rempah-rempah terbanyak terbesar di Nusantara dan juga penghasil emas dan perak. Sekaligus menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Keren sekali ya untuk Kerajaan Sriwijaya ini. Namun pada saat itu Kerajaan Sriwijaya pernah mengalami kemunduran pada abad ke-12 Masehi karena disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini berlokasi di Jawa Tengah yang pusat pemerintahannya berada di Blora dan Jepara. Untuk kehidupan politiknya, Kerajaan Kalingga pernah mencapai kejayaan pada masa Ratu Sima yang memerintah dengan keras tetapi adil, sehingga masyarakat Kalingga pada saat itu semua tunduk terhadap perintah Ratu Sima dan juga masyarakatnya sejahtera. Untuk selanjutnya, Kerajaan Kalingga terpecah menjadi dua, yaitu ada Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno sering juga disebut dengan Mataram Hindu. Ini untuk membedakan antara Mataram Hindu dan juga Mataram Islam ya, nanti pada perkembangan Islam.
Kerajaan Mataram kuno ini salah satu kelanjutan dari Kerajaan Kalingga. Dan Kerajaan Mataram kuno juga ada keterkaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya. Jadi ini saling berkaitan ya. Untuk lokasinya sendiri berada di Jawa Tengah, sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Sumber sejarahnya ada dari Prasasti Canggal yang ditemukan pada tahun 732 Masehi dan juga Prasasti Mantiasi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno ini pernah dipimpin oleh dua dinasti, yang dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya dan yang kedua adalah dinasti Shailendra. Nah, jadi Kerajaan Mataram kuno ini berbeda agamanya. Pada dinasti Sanjaya itu memeluk agama Hindu, dan pada dinasti Shailendra itu juga memeluk agama Buddha. Namun walaupun banyak perbedaan, Kerajaan Mataram kuno dapat hidup berdampingan ya. Ternyata pada saat itu masyarakat Mataram kuno bisa hidup saling bertoleransi ya, walaupun agamanya berbeda. Nah, untuk Kerajaan Mataram kuno dinasti Sanjaya itu mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Sri Maharaja Dyah Balitung. Sedangkan pada dinasti Shailendra itu mencapai kejayaan pada masa Raja Samaratungga. Dengan peninggalan terbesarnya untuk dinasti Sanjaya yaitu adalah Candi Prambanan ya, karena bercorak agama Hindu. Sedangkan dinasti Shailendra itu bercorak agama Buddha, berarti peninggalan terbesarnya adalah Candi Borobudur. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu yang masih ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram kuno. Bahkan ini juga merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Jadi pada saat itu Mataram kuno dipindahkan oleh Sri Maharaja Rakaihino Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa alias Empu Sindok. Empu Sindok memindahkan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena alasannya pada saat itu banyak bencana alam. Sebutan lain dari kerajaan ini adalah dinasti Isyana. Bisa kita lihat, ini adalah peta wilayah kekuasaan Medang Kamulan. Berlokasi di Jawa Timur, dekat Jombang, di tepi aliran Sungai Brantas. Sumber sejarahnya ada Prasasti Parada dan Prasasti Anjuk Ladang. Kehidupan politik Medang Kamulan pada saat itu, raja terkenal yang pernah memerintah adalah Empu Sindok dan Dharma Wangsa. Namun, pada perkembangan selanjutnya, untuk menghindari perang saudara, Kerajaan Medang Kamulan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan bercorak agama Hindu. Setelah Medang Kamulan dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala, akhirnya Kerajaan Jenggala mengalami keredupan dan kemudian menjadi bawahan Kerajaan Kediri. Lokasi Kerajaan Kediri berada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Madiun. Sumber sejarahnya terdapat Prasasti Sirah Keting, Tulung Agung, Ngantang, Jaring, dan Kamulan. Kehidupan politiknya, raja pertama adalah Jayawarsa dan mencapai kejayaan pada masa Jayabaya. Setelah pergantian dari beberapa raja, Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan di bawah Raja Kertajaya yang pada saat itu Kediri diserang oleh Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok. Kerajaan Singasari.
Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak agama Hindu yang dalam perkembangan politiknya banyak sekali terjadi pembunuhan akibat dari dendam yang turun-temurun sampai 7 turunan. Lokasi kerajaan Singasari berada di Jawa Timur dengan pusat pemerintahannya di daerah Malang dan pelabuhannya di daerah Pasuruan. Sumber sejarah dari kerajaan Singasari dapat dilihat pada kitab Pararaton, kitab Nagarakretagama, dan sumber Cina dari Kaisar Kubilai Khan. Dalam kehidupan politiknya, kerajaan Singasari mengalami masa kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini pernah memiliki cita-cita ingin menguasai hampir seluruh wilayah Melayu. Maka dari itu, pada saat itu telah diadakan ekspedisi Pamalayu. Dengan begitu, kerajaan Singasari dapat memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke daerah Melayu dan hampir separuh wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan terbesar terakhir di Nusantara. Karena luas wilayah kekuasaannya pada saat itu mencakup luas wilayah Indonesia pada saat ini. Wah, ternyata luas sekali ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga terhadap Indonesia. Karena pada saat itu kita pun pernah jaya di bawah panji kerajaan Majapahit. Nah, untuk lokasinya, kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur, daerah Bulan. Sumber sejarah itu dapat dilihat dari kitab Pararaton dan kitab Nagarakretagama. Yang umumnya sumber sejarah ini sama dengan sumber sejarah di kerajaan Singasari. Dalam kehidupan politik, Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh patih yang sangat gagah, terkenal dan segani, yaitu adalah Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ini memiliki cita-cita ingin mempersatukan Nusantara di bawah panji Majapahit dalam sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Bukti kejayaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk yang dibantu Patih Gajah Mada yaitu adalah luas wilayah Majapahit yang mencakup seluruh luas wilayah kekuasaan Indonesia pada saat ini. Bahkan pengaruhnya meluas hingga ke berbagai negara lain di wilayah Asia Tenggara. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan?